Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Iman Faisal Hafiz, kelas TD1T9 Notar 2501115. Izin Bu, izin menjelaskan tentang sistem transportasi. Yang pertama ada sistem kegiatan. Sistem kegiatan dasar hukumnya adalah yang berkaitan dengan sistem kegiatan dalam konteks perencanaan wilayah dan transportasi Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur perencanaan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dan pusat kegiatan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, mengatur bagaimana kegiatan manusia diatur dalam tata ruang wilayah. Adapun definisi dari sistem kegiatan tersebut, yaitu adalah sistem kegiatan adalah susunan atau pola berbagai aktivitas manusia yang terjadi di suatu wilayah yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem tertentu seperti kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam perencanaan wilayah dan transportasi, sistem kegiatan menggambarkan bagaimana aktivitas manusia tersebar dan saling berinteraksi dalam suatu ruang. Adapun yaitu pembahasan dari sistem kegiatan adalah sistem kegiatan berhubungan erat dengan pola aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Kegiatan tersebut biasanya terpusat pada lokasi tertentu yang disebut pusat kegiatan. Beberapa hal yang termasuk dalam sistem kegiatan yaitu kegiatan ekonomi, contohnya perdagangan, industri, pasar, dan perkantoran. Kegiatan sosial, contohnya kegiatan pendidikan, kesehatan, dan budaya. Tiga, ada kegiatan pemerintahan, aktivitas berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Keempat, kegiatan pemukiman, aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal. Sistem kegiatan biasanya akan mempengaruhi kebutuhan transportasi karena manusia perlu berpindah dari satu tempat ke kegiatan tempat yang lainnya. Contoh dari sistem kegiatan. Contoh penerapan sistem kegiatan yaitu yang pertama ada di pusat kota. Di pusat kota biasanya terdapat kegiatan perdagangan, perkantoran, dan pemerintahan. Selanjutnya ada di kawasan pendidikan. Contohnya daerah yang banyak terdapat sekolah dan universitas agar mempermudah mahasiswa dan siswa untuk menuju sekolah dan universitasnya masing-masing. Yang ketiga ada kawasan industri, tempat berlangsungnya kegiatan produksi dan pabrik. Kawasan permukiman, tempat masyarakat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh sederhananya ialah seorang berangkat dari rumah untuk pergi ke sekolah atau tempat pendidikannya. Perpindahan ini menunjukkan hubungan antar sistem kegiatan. Selanjutnya saya akan menjawab dari soal nomor 2, yaitu akan menjelaskan tentang sistem jaringan. Sistem jaringan ada dasar hukumnya ada berkaitan dengan khususnya jaringan transportasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur penyelenggaraan jaringan jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun definisi dari sistem jaringan adalah suatu susunan prasarana yang saling terhubung dan berfungsi untuk menghubungkan berbagai wilayah atau pusat kegiatan sehingga memudahkan pergerakan manusia, barang, dan jasa. Dalam bidang transportasi, sistem jaringan biasanya berupa jaringan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara yang saling terintegrasi. Uh, Sistem jaringan merupakan bagian penting dalam struktur ruang wilayah. Sistem ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai pusat kegiatan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Adapun beberapa jenis sistem jaringan, yaitu pertama ada jaringan transportasi darat, contohnya jalan raya, jalan tol, dan jalur kereta api. Yang kedua ada jaringan transportasi laut, contohnya ada pelabuhan dan jalur pelayaran. Yang ketiga ada jaringan transportasi udara, contohnya bandar udara dan jalur penerbangan. Yang keempat ada jaringan prasarana lainnya seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Sistem jaringan yang baik akan membuat mobilitas masyarakat lebih mudah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adapun contoh dari sistem jaringan itu sendiri
Ada beberapa contoh, antara lain adalah satu jaringan jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi di Indonesia. Yang kedua ada jaringan rel kereta api yang menghubungkan kota-kota besar. Dan yang ketiga ada jaringan pelabuhan yang menghubungkan transportasi laut antar pulau. Jaringan keempat ada jaringan bandara yang melayani transportasi udara domestik dan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang sistem pergerakan. Sistem pergerakan dasar hukumnya adalah yang nomor 1 ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur pergerakan kendaraan, orang, dan barang di jalan agar berjalan tertib, aman, dan lancar. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur keterkaitan antara kegiatan wilayah dengan sistem jaringan transportasi yang menimbulkan pergerakan. Adapun definisi dari sistem pergerakan yaitu sistem pergerakan adalah proses perpindahan manusia, barang, atau kendaraan dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu jaringan transportasi untuk melakukan berbagai kegiatan. Dalam transportasi, sistem pergerakan terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat untuk berpindah tempat dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Sistem pergerakan merupakan bagian penting dalam sistem transportasi yang berkaitan dengan mobilitas manusia dan barang. Pergerakan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainnya pertama ada tujuan perjalanan, misalnya tujuannya untuk bekerja, sekolah, berbelanja, atau untuk rekreasi. Yang kedua ada waktu perjalanan. Pergerakan biasanya meningkat pada jam sibuk seperti pagi hari, ada beberapa masyarakat untuk berangkat ke kantor atau ke sekolah, dan sore hari. Yang ketiga ada sarana transportasi kendaraan yang digunakan seperti sepeda motor, mobil, bus, kereta api, atau pesawat. Yang keempat ada jaringan transportasi jalan atau jalur yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Sistem pergerakan yang baik akan membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan memperlancar aktivitas masyarakat. Contoh sistem pergerakan adalah contoh sistem pergerakan dalam kehidupan sehari-hari ada pergerakan pelajar dari rumah ke sekolah setiap pagi. Terus ada pergerakan bekerja dari rumah ke kantor. Selanjutnya distribusi barang dari pabrik ke pasar menggunakan truk. Pergerakan penumpang menggunakan bus atau kereta antar kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4 yaitu sistem kelembagaan. Dasar hukum dari sistem kelembagaan itu sendiri ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan transportasi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota atau kota dalam pengelolaan transportasi. Definisi sistem kelembagaan yaitu sistem kelembagaan adalah susunan organisasi atau lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan suatu sistem, termasuk dari sistem transportasi. Dalam transportasi, sistem kelembagaan berkaitan dengan instansi pemerintah, badan usaha, dan organisasi yang berperan dalam pengelolaan transportasi. Sistem kelembagaan sangat penting karena berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan transportasi agar berjalan dengan tertib dan efisien. Beberapa kelembagaan yang berperan dalam sistem kelembagaan transportasi antara lain yaitu ada pertama ada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengaturan transportasi nasional. Yang kedua ada Dinas Perhubungan Daerah. Dinas Perhubungan Daerah mengelola transportasi di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga ada kepolisian, bertugas untuk mengatur lalu lintas dan menegakkan hukum di jalan. Terus selanjutnya ada badan usaha transportasi, perusahaan yang menyediakan layanan transportasi seperti bus, kereta api, atau maskapai penerbangan. Contoh dari sistem kelembagaan. Contoh penerapan sistem kelembagaan dalam transportasi yaitu ada Kementerian Perhubungan membuat kebijakan transportasi nasional. Dinas Perhubungan Kota mengatur angkutan kota dan terminal. Selanjutnya ada Polisi Lalu Lintas yang mengatur lalu lintas di jalan raya untuk membantu juga Dinas Perhubungan. Selanjutnya ada Dinas PUPR. Dinas PUPR yaitu untuk mengatur segala prasarana yang ada di
daerah tersebut.